Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Lestari, calon guru besar angkatan 7 dari Kabupaten Malang. Di sini, punten Bapak Ibu karena saya merepotkan kembali untuk mengajak diskusi bersama-sama. Kalau kemarin tentang visi misi sekolah, sekarang tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu nanti fokusnya ke kelas masing-masing, gitu. Sebenarnya budaya positif ini sudah sering jenengan lakukan, cuma di sini ada teorinya. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Next. Nah, selamat datang Bapak guru hebat semuanya. Karena di sini sudah profesional semuanya ya, jadi dikatakan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Karena sudah senior saya. Ya, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Cinta nggak Bapak Ibu? Cinta. Saya juga cinta. Next. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kalau kita berbicara paradigma itu kesannya lebih berat ya. Dalam paradigma itu adalah sebuah penelitian. Nah, ada sesuatu yang baru. Jadi kalau kita ngomongin paradigma itu kayak misalnya pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran terdiferensiasi ini juga sudah tidak asing lagi tentunya karena berhubungan dengan kurikulum merdeka ya. Terdiferensiasi tentunya Bapak Ibu yang sudah pernah dikat sudah tidak asing lagi di dalam RPP. Jadi harus apa dulu Bapak Ibu? Mendiagnosa dulu ya. Kalau dulu RPP yang lama kan tidak didiagnosa langsung terjun. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Nah, tentunya harus fokus terhadap profil pelajar Pancasila. Hari ini Bapak Ibu sudah paham ya profil pelajar Pancasila isinya apa saja? Paham ya? Paham. Harus paham. Nah, ini pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agamanya yang intinya harus bertakwa. Mau Islam, Kristen, intinya harus itu nomor 1. Kebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan juga kreatif. Nah, kira-kira anak-anak di sini itu sudah mencakup seperti ini apa tidak, Pak Ibu? Sudah. Good. Berarti gurunya profesional semuanya. Next, lanjut ya. Nah, ini intinya ke sini Bapak Ibu. Disiplin positif. Kalau ada kata-kata disiplin seolah militer ya. Harus disiplin. Sekolah berangkat pagi harus dengan banyak peraturan. Namanya disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Memang seperti itu ya Bapak Ibu. Kita kalau disuruh berangkat jam 7 on time, tapi ada kendala, tapi harus disiplin. Terasa berat tidak? Berat ya. Tapi namanya juga guru, kita harus profesional ya, tetap walaupun berat di jalan tetap berangkat pagi. Betul tidak? Betul. Sakit pun harus berangkat. Iya, setuju. Harus seperti itu. Pokoknya jangan pingsan di sekolah ya. Next. Nah, ini kelanjutan dari disiplin positif. Nah, ini posisi kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti itu. Jadi menyadarkan anak-anak namanya juga disiplin ya. Jadi memberikan kesadaran terhadap anak akan pentingnya berangkat pagi, cepat berangkat ke sekolah, tidak terlambat, namanya seperti itu. Lanjut. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak tanpa ancaman maupun hukuman. Selama ini ketika anak-anak melanggar, Bapak Ibu apakah menghukum atau mengancam anak-anak? Tidak. Bagus berarti ya. Berarti anak-anak tidak dihukum. Lanjut. Nah, ini sebelum kita
lebih mendalami lagi, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sudah tidak asing lagi juga. Bertahan hidup semuanya juga seperti itu ya. Nah, manusia bertahan hidup. Jangan fokus sama gambarnya ya Pak Haris, itu gambar apa? Bertahan hidup di zaman purba bentuknya seperti ini. Kalau kita sudah nggak pakai seperti ini bertahan hidupnya. Ini mau cari yang bahan pangan. Nah, kita juga manusia bertahan hidup seperti bekerja, ya, mencukupi kehidupannya, itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak-anak juga demikian, dia membutuhkan kasih sayang, juga butuh diterima di dalam kelas. Bapak Ibu juga merasakan demikian kan ya. Kalau ada yang dikucilkan, berarti dia tidak diterima di kelas tersebut, di lingkungan tersebut tidak diterima. Dan kita juga merasakan bersama, namanya kebutuhan dasar manusia. Anak-anak juga demikian. Nah, ini simbolnya cinta, Paris. Iya. Ada penguasaan. Penguasaan, kita butuh tempat untuk berkuasa. Anak-anak juga demikian. Kadang pengen mendapatkan istilahnya apa? Pengakuan dari temannya bahwa dia hebat. Tentunya kalau hebat dalam apa? Belajar sih nggak masalah. Kalau hebat dalam jago dalam untuk memukul temannya, membuat kelompok untuk menghadapi temannya, tidak. Kebebasan, kita sangat membutuhkan itu. Jadi simbolnya sangat, aku ingin bebas. Ini seperti itu. Kesenangan, happy. Nah, kita juga membutuhkan itu, anak-anak juga demikian. Next. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi artinya seperti itu ya. Motivasi itu mendorong anak-anak untuk sebenarnya kalau bersemangat atau seperti itu. Next. Nah, ini jadi ini adalah simulasi ketika anak-anak berbuat kesalahan, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Misalnya anak-anak itu pas waktu hari Senin, pas waktu upacara, dia itu tidak menggunakan atribut misalnya, tapi dia menghindari ketidaknyamanan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Aduh, aku nggak pakai dasi, jaga dihukum itu ya, boros atau karena apa? Seperti kasarannya seperti itu. Atau dia nggak dihukum, biar nggak dihukum gimana ya? Itu menghindari ketidaknyamanan. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dia melakukan itu biar dipuji sama gurunya. Misalnya, saya tak berangkat pagi ya, biar angkat jempol, biar guru saya senang. Tapi semata-mata hanya untuk dipuji sama bapak ibu gurunya. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Jadi ini dia sadar memakai baju lengkap, memakai atribut lengkap itu atas kesadaran bahwa memang sekolah itu memang harus memakai baju lengkap. Anak sekolah harus memakai kaos kaki, sekolah seragamnya harus sama, bajunya nggak boleh berbeda. Apalagi yang kelas tinggi sudah pakai makeup, pakai lipstick itu tidak boleh. Jadi dia sadar, saya sekolah masih SD masih pakai seragam, nggak boleh pakai yang seperti tante misalnya seperti itu. Dari ketiga hal ini Bapak Ibu, kira-kira yang cocok dari hati nurani jenengan itu yang mana untuk menyadarkan anak? Biasanya yang dipakai itu yang mana untuk menyadarkan? Gimana sendiri? Yang terakhir ya sendiri. Ini lebih terkesan gurunya kalem banget. Kadang kita melihat situasi medannya itu bagaimana. Kadang dari tahun ke tahun itu karakter murid itu berbeda. Kadang tahun ini enak, kita nggak pakai hukuman, pakai nilai kesadaran. Kadang tahun berikutnya kalau nggak dihukum anak-anak ini harus pakai militer. Kita sebagai guru peka ya, karena sekolah dasar itu kan memahami karakter. Itu ya betul apa ini? Betul. Next. Nah ini adalah konsep disiplin dengan gagal, dengan identitas yang gagal. Nah, kita memberi hukuman terhadap anak-anak. Nah hukuman itu sangat menyakitkan, maksudnya dihukum, apalagi dikasih suruh berdiri di depan yang bendera dengan satu kaki karena tidak memakai atribut. Nah hukuman itu mungkin sangat menyakitkan buat anak-anak. Nah murid takut,
nggak bisa otomatis Bapak Ibu guru itu memberi hukuman. Tapi hal ini, nah di teori ini disebut identitas gagal Bapak Ibu. Gagal memberi hukuman. Katanya seperti itu. Tapi kan ini hanya teori, tidak sama dengan real yang kita kerjakan sehari-hari ya. Nah, ini ada penghargaan itu juga tidak efektif. Ujian, jadi ada ulangan dikasih ujian, dikasih pulpen, dikasih coklat itu juga tidak baik. Kenapa harus diberi? Mereka ya harus bisa sendiri tanpa harus diberi. Memberi itu ya istilahnya bahasa Jawanya kolo-kolo. Tapi kalau setiap ujian misalnya UTS atau apa harus dikasih hadiah, ya jangan, itu namanya gonggong. Harus dapat hadiah terus. Nah nanti kalau misalnya peringkatnya pun nggak dapat hadiah, yang ada mereka mentalnya jatuh. Jadi mereka dikasih hadiah, kecewanya lebih berat. Jadi anak-anak itu, makanya zaman sekarang banyak anak kecil yang beban mentalnya itu jauh merasa beban berat daripada orang yang rumah tangga, karena hal-hal semacam itu. Jadi hal semacam harus kita hindari ya. Saya rasa di sini tidak ada yang karena semuanya. Next, selain gagal, sekarang ada yang identitas sukses. Nah, sekarang kita bicara konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ini sudah sering didengar, kalau restitusi mungkin baru-baru ini ya di teori. Nah, kita kalau mendisiplinkan anak ada penguatan jangka panjang, jangka pendek, penguatan jangka pendek, kasih kedisiplinan, tapi kadang besok melanggar. Terus ada perlu dimonitoring berkelanjutan, anak harus dipantau. Yang nakal kira-kira nakal lagi enggak? Nah, apalagi kalau guru SD ya, anak-anak itu enggak dijaga itu kayak gitu. Sekarang nakal, diingatkan, besok diulangi lagi, nakal lagi, diulangi lagi, ya seperti itu. Jadi ini ada kata-kata monitoring. Ada stimulus dan respon, kita selalu memberi arahan, memberi stimulus agar anak respon dengan baik. Terus murid menghormati peraturan. Nah ini yang restitusi. Restitusi murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pemecahan jangka panjang. Nah ini membuat murid untuk bertanggung jawab. Jadi kalau restitusi itu kerjanya lebih kalem, lebih halus, lebih mengarahkan gitu, beda dengan hukuman. Terus fokus pemecahan jangka panjang. Murid jadi menghormati dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Ya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi karena kita memberi pengarahan, menyadarkan mereka agar anak-anak nanti sebenarnya itu salah, nggak boleh seperti ini. Jadi kita itu harus siapin kalau restitusi lebih kalem lagi. Telaten nggak Bapak Ibu? Ada yang telaten, ada yang enggak. Kadang saya juga nggak telaten ya. Next. Nah ini artinya restitusi. Konsep disiplin, pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah pengertiannya ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini teorinya dosen, bukan teorinya saya. Kalau saya tidak bisa pakai teori yang sehalus ini Bapak Ibu. Jadi ini ada teorinya, di kurikulum Merdeka ini kita dianjurkan untuk seperti ini. Mau nggak mau ini ada arahan yang harus seperti ini. Tapi ya tergantung kondisi sekolahnya yang bagaimana. Next. Nah ciri-ciri restitusi: belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran dengan paksaan. Jadi anak-anak itu ketika membuat kesalahan, salah misalnya hari ini nggak mengerjakan PR, salah nggak? Dikala seperti itu, kalau salah bagaimana? Alasannya kenapa semalam kok nggak mengerjakan PR? Pokoknya halus banget, lembut sutra kalau pakai restitusi itu. Tawaran bukan paksaan, jadi gelem nggak seperti itu. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi hatinya yang disentuh, nggak pakai hukuman soalnya, harus dengan kesadaran. Kalau anaknya penurut ya enak, tapi kalau anaknya habis aku sekolah bodo amat, nah yang itu kadang yang kita juga ngelus jodoh juga kalau punya murid yang seperti itu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini berhenti sebentar.
Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ini poin ketiga yakni tawaran bukan paksaan. Jadi butuh kesadaran diri anak maksudnya. Nah, yang poin keempat menuntut untuk melihat di dalam diri. Ini sama hampir menggali diri bagaimana sih saya salah, menyadarkan dirinya sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita itu menyadarkan anak, memberi solusi bahwa tindakan kamu ini salah, harusnya seperti ini. Seperti itu. Next. Nah, ini perbedaannya ya, langsung ke contohnya. Contoh siswa tidak mengerjakan tugas kayak tugas rumah ataupun misalnya tugas rumah ya. Hukuman kalau anak tidak mengerjakan PR, hukumannya guru marah terhadap muridnya dimarahin. Kenapa nggak mengerjakan PR? Nah, seperti yang marah-marah karena hukuman. Guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas dengan satu kaki. Ini masih zaman nggak Bapak Ibu? Ayo nggak mengerjakan, maju ke depan. Ini hukumannya kasarannya seperti itu. Ada konsekuensi. Guru tegas, murid menghormati peraturan. Guru tegas. Anak-anak nggak mengerjakan PR berarti anak-anak mengerjakan, ini lipat maksudnya, bukan lipat. Guru memberikan tugas 5 kali Pak. Jadi misalnya tugas matematika 10 soal, karena nggak mengerjakan berarti 5 kali berarti mengerjakan 50. Tapi dia nggak dihukum mengerjakan. Itu konsekuensi. Nah, restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, kesepakatannya bagaimana kalau nggak mengerjakan PR. Guru terbuka, guru menghargai dirinya dan apa orang lain tawari. Bagaimana? Disadarkan dulu. Jadi ini dikalemi bisa enggak? Kalau sekarang nggak mengerjakan PR, hukumannya apa? Kita kan sudah membuat kesepakatan kemarin seperti itu. Jadi disadarkan dulu, di pendekatan halus gitu loh Ibu. Ya, seperti itu namanya restitusi. Next. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Saya hati-hati ngomongnya Pak Aris ya. Nah, ini posisi kontrol diri kita maksudnya ya. Sebagai penghukum, nah seperti ini, muncul dihukum. Membuat merasa bersalah sebagai temankah, sebagai pemantau, jadi dilihat, dipantau terus muridnya, atau sebagai manajer. Ketika kita menjadi guru, kita biasanya di posisi mana, Bu? Teman. Bisa teman. Bu Siti biasanya di sebagai apa? Manajer kah atau sebagai pemantau terus? Pemantau terlebih dahulu. Pemantau dulu ya, pengamatan. Yang lain bagaimana, Bu? Biasanya bukan pasti, ini kan lebih ekstrim bermainnya. Cenderung yang mendukung. Kakak cenderung yang bagaimana, Pak? Yang mana ini? Biasanya. Oh, manajer. Iya, Pak lebih manajer ya. Seperti itu. Jadi kalau saya tergantung situasi ya, bisa juga jadi teman, tergantung Pak. Tapi setiap guru itu punya karakter yang berbeda. Nah, sebagai teman itu juga enak, ngomongnya malah enak-enakan. Seperti itu. Next. Ini ada 5 ya. Contoh 5 penerapan posisi kontrol. Nah, ini ada 5. Kasusnya siswa tidak melakukan piket kelas. Ini ada contoh kasus enggak piket kelas. Misalnya seperti itu. Nah, guru sebagai penghukum langsung berdiri. Patuhi aturan sekolah lalu dari depan sambil menonton. Dihukum seperti itu. Berdiri karena aku nggak nyambung. Gitu loh ya. Membuat merasa bersalah. Ini yang ibu-ibu kalau berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa padamu. Aduh ini kewalam. Kelas 1 begitu nggak Bu? Dia kayak mereka. Seperti itu ya. Berapa kali? Jadi ada posisi, ada kata guru yang sudah kamu kok nggak kasihan sama Bu Indah? Kayak gitu terus bertengkar setiap hari. Ada, tapi anaknya nggak kasihan sama gurunya. Iya. Nah itu nggak berarti posisi yang pembuat rasa bersalah nggak cocok ke murid saya. Kalau saya selalu suruh nggak cocok ternyata. Sebagai teman, ayolah yang tertib buat guru bangga. Oke Besti, kadang kayak gitu. Melicatkan di dada ya teman. Jadi posisi seperti ini memang tergantung kasusnya, nggak bisa kita harus menentukan saya mau jadi teman sama anak nggak bisa.
Ada pemantau, kamu sudah melanggar. Ini sudah dipantau dari awal. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini agak judes juga kalau kan udah dipantau, kok sih gak bisa aja. Nah, ini mesti cocok Bu. Seperti ini. Ada juga manajer, sama manajer ini terkenal biasanya manajer itu kepala sekolah. Tapi ini terkesan ngomongnya lebih berwibawa. Apa kamu tahu kesalahan? Kamu Pak nanya. Koko banget ini. Ya, apa waktu kualan tapi agak saya ditangani jadi takut. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tapi kualan bawaannya itu berwibawa. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini apa enggak? Enggak dihukum, tapi dengan kata-kata anak-anak kadang dengan posisi manajer ini juga agak takut. Pak Uku, jawaban Anda cocok seperti kartu SIM. Seperti itu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu paham ya, mulai disiplin positif. Kita sebagai guru yang bagaimana ini sudah biasa. Cuma kata-kata restitusi aja yang kadang asing. Saya belajar ini juga kenapa harus seperti itu. Sempat berpikir begitu. Dan belajar ini juga butuh membaca buku yang lumayan agak banyak ya di modul tersebut. Next. Nah, ini membuat keyakinan kelas. Saya juga sempat berpikir mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan? Karena saya sering mendengar itu peraturan bukan keyakinan. Nah, sebelum melihat yang bawah, Bapak Ibu, kalau ada kata keyakinan, apa yang menjadi pembeda antara keyakinan dan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Gimana Pak Aris? Kenapa sih harus keyakinan kok tidak peraturan? Tapi juga begitu, karena saya sering mendengar itu peraturan sekolah, peraturan kelas harus ditaati kan begitu ya. Nah ini ada kata-kata baru, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Dan saya mencoba hal yang sedikit tidak bisa murmur terhadap anak-anak membuat sebuah keyakinan kelas seperti ini. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika kita berkendara dalam misalnya berkendara jarak jauh gitu ya, kita kan memakai helm. Tujuan memakai helm itu apa? Biar keselamatan. Nah, kalau dalam peraturan harus memakai helm, karena nggak memakai helm kena tilang seperti itu. Itu yang menjadi berbeda. Jadi keyakinan itu sesuatu yang datang dari diri kita sendiri bahwa memakai helm. Kalau nggak memakai helm otomatis ya kita nggak mau ya terjadi kecelakaan. Antisipasi seperti itu namanya keyakinan. Jadi lebih mendalam daripada sebuah peraturan. Dan keyakinan itu harus disepakati bersama dengan anak-anak seperti ini. Kalau membuat keyakinan seperti ini, kira-kira setuju nggak? Ya, setuju ada enggak? Tapi juga anak-anak ya harus diarahkan. Ayo sepakat, kita pengennya bagaimana di kelas? Main lato-lato Bu? Yes, nggak masuk, nggak cocok. Nah, begitu. Kalau anak-anak diajak diskusi jawabannya yang boleh nggak makan di kelas? Boleh Bu, apalagi jajan pada waktu jam belajar, wis ora matuk, silang, nggak cocok gini. Jadi kita cari yang positif aja. Dan membuat keyakinan kelas itu nggak perlu panjang-panjang, nanti lupa. Ya seperti visi misi itu ya, panjang akhirnya nggak kebaca, kita cuma nggak tahu visi kita apa. Keyakinan kelas juga begitu, panjang peraturannya nggak boleh gini, bahkan anaknya mumet. Kamu poin berapa? Jadi cuma sedikit. Saya ambil tahun jam tiket karena kebersihan juga yang pertama. Bersikap jujur, banyak yang berbohong. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Nah ini juga sulit. Kita mau ngomong anak-anak kakinya sepak-sepakan, ini nggak boleh. Jadi saya ambil bersikap tenang saat belajar. Sing tenang masih kayak gitu. Sing tenang kayak gurunya ngajar itu yang tenang. Bersikap sopan dan menghormati. Nah hal semacam ini juga agak berkurang ya, bersikap sopan. Anak-anak berkata kotor aja sudah teriak-teriak sepertinya hal biasa. Nah ini yang saya ambil peraturan dalam kelas. Saling tolong menolong. Anak-anak kadang nggak mau menolong, malah menjumuskan temannya. Nah ini saya bikin peraturan. Kalau nggak tolong menolong, nanti ada konsekuensinya. Hidup rukun dengan teman. Ini hampir setiap hari Bapak Ibu gelut. Makanya saya ambil hidup rukun dengan teman. Jadi setiap kelas itu saya yakin punya permasalahan yang berbeda-beda sehingga membuat keyakinan yang berbeda-beda juga. Mungkin saya begini, mungkin di kelasnya Pak Aris nggak usah, saya nggak ambil ini karena di kelas saya nggak apa-apa latu-latuan. Oke, tulis Pak. Seperti itu. Terserah suka-suka Bapak Ibu gurunya. Tapi
ujung. Segitiga restitusi. Nah, ini bentuknya. Intinya itu menstabilkan identitas. Kita kembali ke kasus yang piket tadi. Jadi yang nggak piket itu dipanggil, diajak duduk bersama, ya. Di tindakannya yang salah itu dikasih tahu, kamu kok salah sih, kenapa kamu nggak piket, kenapa kalau piket kok nggak datang pagi. Jadinya kan kelasnya kan jadi bloker kalau nggak piket seperti itu. Kamu tahu nggak kalau kamu salah? Iya Bu, kalau sudah sadar berarti ya alhamdulillah, tapi masih dipantau besoknya. Next. Nah, seperti ini saya mencoba, tapi ini yang saya nasihati ketawa. Kamu nggak piket, kenapa? Saya datang terlambat tuh karena pagi hari saya harus membantu orang tua. Oke lah, besok tidak boleh ya kalau piket lagi harus berangkat pagi. Tidak hanya berhenti di sini Bapak Ibu, kita pantau lagi kira-kira yang sudah kita sadarkan dia kembali sadar nggak? Kalau dia nggak sadar berarti ada suatu hubungan sudah tidak lagi restitusi lagi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekarang saya punya soal, juga soal kayak berat ya, ujian. Bapak Ibu, karena ini kelasnya berbeda-beda, Bapak Ibu boleh menulis keyakinan kelas yang akan punya gambaran apa untuk keyakinan kelas masing-masing. Bagaimana? Setuju? Setuju. Satu-satu ya Pak Ibu ya. Iya, Bu. Oke, Pak Aris, satu tulis. Keyakinan Pak. Keyakinan aja sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kali juga. Boleh, kelasnya beda-beda. Yakin. Pira namanya masing-masing. Tapi kok tidak? Manajer harus juga. Terus bebas. Peraturan yang di dalam kelas. Saya ambil contoh satu yang serius, memberi tolong yang serius ya. Dia beri Bu. Contohkan boleh selama pokoknya positif, jangan ambil yang negatif. Soalnya membuat keyakinan kelas. Peraturan dalam kelas itu pengennya kelasnya yang di situ yang tidak boleh berkata kotor misalnya. Biasanya kalau kelas tinggi sama kelas rendah itu beda ya Pak ya. Kalau kita agak lebih mengikat kalau kelas tinggi, kalau kelas rendah kan anak juga akan Diberi kelas 1. Iya. Bergantung Kelasnya, permasalahan di kelasnya masing-masing. Ini sudah? Sudah. Sini Pak, buku Pak Manajer. Singkat, jelas, padat, berisi. Saling tolong menolong. Buat kesepakatan saling rukun dan menyayangi sesama teman. Yang kelas 1 Bu. Kelas 1. Pak Aris banyak banget penulis ya. Sesama murid saling menghormati dan menghargai, saling menyayangi. Kayak barang. Iya. Saling menghargai, intinya memang hampir sama. So, kita sama-sama satu lembaga, sama-sama gurunya, pengennya, idealnya juga yang sekolah yang ramah, ya, kelas yang bagus, kelas ramah lingkungan, bertutur kata bagus, nah, seperti Wah, kan boleh ini. ini nanti. Kurang boleh. Dua, jadi rapi, hidup rukun dan saling menghormati, ya memang harus. Tidak boleh menghina orang tua. Nah ini yang jadi pembeda, cocok di sini tuh cocok sama karakternya, iya kan? Tidak boleh menghina orang tua, harus saling menghormati. Ini lagi ujian ya, ini kondisinya karena kita saling membutuhkan. Ini sering sekali. Seperti itu. Next. Terima kasih sebagai bukti.
bisa sharing atau menceritakan tentang kelasnya atau bertanya. Kalau bertanya saya rasa jawaban saya juga hampir sama-sama cenderungan ya. Atau mungkin mau bercerita antara kelas tinggi dan kelas rendah bagaimana kondisi di kelasnya, apakah sudah menerapkan budaya positif, apakah terlaksana. Kalau saya memang saya tertulis ya di tengah saya, tapi di tempat lain, di kelas lain mungkin hanya omongan yang harus dipahami. Bagaimana? Siti mau berpendapat mungkin? Kalau setelah melihat apa yang dibawakan oleh Indah tadi mengenai restitusi, ya restitusi kan kita harus menawarkan buku. Saya kira juga itu lebih baik. Cuma tergantung permasalahannya apa. Ya betul, memang seperti itu. Jadi kalau untuk pendekatan selain kalau secara halus ya kita melakukan pendekatan selain kepada siswa juga kepada orang tua. Oh iya, setuju betul sekali. Jadi tidak hanya murid yang belajar ngobrol, tapi pendekatannya kepada wali murid juga. Ya, itu juga pengaruh sekali ya Ibu ya. Nah, setuju saya. Bagaimana pendapat yang lain? Setuju nggak? Ya, Setuju. Sangat setuju. Mungkin dari Bu Lili yang kelas rendah, bagaimana di kelas membuat peraturan atau yang bagaimana Bu? Kan kelas rendah itu cenderung lebih kalau diskusi bagaimana ya? Nah itu kalau kelas pengalaman kelas 1 kelas 2 belum pernah. Jadi kalau ngajak kelas 1 itu diskusinya bagaimana? Atau kita membuat sendiri dan anak-anak ini omongan ibu guru ya harus begini loh, apa harus seperti itu kan begitu. Bagaimana Bu? 1, 2 kan hampir sama kelasnya. Itu untuk keyakinan kelasnya. Ya, untuk keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas, kalau menurut saya ada dua. Memang dari omongan kita tertulis ya. Iya. Tapi sempat ditanyakan kepada siswa, anak-anak kita membuat keyakinan kelas. Apa saja yang terdapat di dalam kelas? Secara lisan. Ya, tapi secara lisan dan tidak. Kalau kelas rendah mungkin masih perlu bimbingan. Jadi Iya, nggak bisa berperan. Iya, iya. Oh, iya setuju. Memang seperti itu saya bisa. 70 30 70 gurunya. Siswanya. Siswanya tuh itu ya benar seperti itu. Kelas tinggi 50-50. Iya, bisa diajak di Kurang, muridnya juga. Jadi memang segala sesuatunya itu tidak hanya teori kan hanya teori ya. Semuanya melihat situasi. Kalaupun ini SD seperti ini kelas tinggi dan kelas rendah, mungkin SMP sudah beda lagi. SMA juga sudah beda lagi perhatian cara menghadapi muridnya juga berbeda-beda gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu setuju nggak adanya keyakinan kelas untuk mendorong anak-anak ke hal yang lebih baik lagi? Adanya keyakinan, peraturan, kita harus melakukan tindakan yang seperti tadi. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Ya, masih. Gimana? Sudah cukup atau masih ada yang unek-unek mau curhat atau bagaimana tentang kondisi kelasnya? Sudah cukup? Cukup. Terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga sesi belajar ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.